Definisi dan jenis virus corona. Virus corona adalah kelompok besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Pada hewan, virus ini bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Sedangkan pada manusia, virus corona umumnya menyerang sistem pernapasan. Infeksi yang disebabkan bisa bersifat ringan seperti flu biasa, tetapi juga dapat menimbulkan penyakit berat seperti SARS dan MERS, hingga penyakit yang dikenal luas saat ini yaitu COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh jenis virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2 yang muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Asal-usul dan sejarah virus corona. Coronavirus pertama kali ditemukan pada tahun 1960 ketika para ilmuwan meneliti virus penyebab flu pada manusia dan hewan. Nama corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota, karena bentuk virus ini menyerupai mahkota jika dilihat di bawah mikroskop elektron. SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, diduga berasal dari hewan zoonosis, dengan kelelawar sebagai sumber alami virus tersebut. Virus ini kemudian berpindah ke hewan perantara sebelum akhirnya menular ke manusia. Kasus pertama COVID-19 dilaporkan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Dan sejak saat itu, penyakit ini berkembang menjadi pandemi global yang mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Cara penularan COVID-19. COVID-19 menular terutama melalui percikan air liur yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Selain itu, virus dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi virus. Ketika seseorang menyentuh benda yang mengandung virus lalu menyentuh wajah, terutama hidung, mulut, atau mata, maka resiko infeksi sangat meningkat. Penularan juga dapat terjadi di ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk, karena virus dapat bertahan di udara dalam bentuk partikel kecil dalam jangka waktu tertentu. Gejala umum COVID-19. Gejala umum COVID-19. Gejala COVID-19 sangat bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Gejala yang paling umum meliputi demam, batuk kering, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Banyak pasien juga mengalami kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, pilek, serta kehilangan indera penciuman anosmia dan perasa agwesia. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, kegagalan organ hingga kematian, terutama pada orang lanjut usia dan penderita penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Cara pencegahan COVID-19. Pencegahan adalah langkah paling efektif untuk menghindari penularan COVID-19. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker dengan benar saat berada di luar rumah, serta menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter dari orang lain. Selain itu, masyarakat disarankan untuk menghindari kerumunan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Vaksinasi COVID-19 juga menjadi salah satu langkah pencegahan utama, karena mampu melindungi tubuh dari resiko infeksi berat dan menurunkan angka kematian akibat virus ini. Dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang kesehatan. Terjadi peningkatan jumlah pasien, keterbatasan fasilitas medis, dan tingginya angka kematian. Bidang ekonomi, banyak usaha terpaksa tutup, pekerja kehilangan pekerjaan, dan perekonomian global mengalami resesi. Bidang pendidikan, proses belajar mengajar beralih ke sistem daring atau online yang menuntut adaptasi cepat bagi guru dan siswa.
Dan yang terakhir, bidang sosial. Pembatasan sosial dan karantina wilayah mengubah pola interaksi masyarakat, membuat banyak orang merasa kesepian dan mengalami tekanan psikologis. Struktur dan cara kerja virus. Virus corona memiliki bentuk bulat dengan tonjolan-tonjolan protein di permukaannya yang disebut spike protein. Tonjolan ini berfungsi seperti kunci yang menempel pada reseptor sel manusia, terutama ACE2, untuk memasuki sel dan mengambil alih sistem reproduksi sel tersebut. Setelah berhasil masuk, virus akan memperbanyak diri replikasi di dalam sel inang, menyebabkan kerusakan sel, dan akhirnya menimbulkan gejala penyakit. Pemahaman tentang struktur dan mekanisme kerja virus ini sangat penting untuk pengembangan vaksin dan obat antivirus. Kesimpulannya, Virus corona SARS-CoV-2 merupakan virus yang sangat menular dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Penyebarannya yang cepat dan dampaknya yang luas menuntut kerjasama global dalam menghadapinya. Melalui disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi, serta dukungan pemerintah dan lembaga internasional, laju penyebaran virus dapat ditekan. Pandemi ini juga memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia tentang pentingnya menjaga kesehatan, solidaritas sosial, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis global di masa depan.